warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Neni Suryani. Jangan lupa like dan subscribe Suryani Neni Channel. Pagi hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang PMI Hong Kong yang sangat berprestasi. Mari kita berkenalan langsung. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Neni. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Iya. Silahkan perkenalkan ke teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rohmini, biasa dipanggil Bu Suci. Di sini saya juga sama seperti yang lain, yaitu buruh migran Indonesia. Akan tetapi saya lebih tertarik di bidang pendidikan karena memang basic saya ketika di Indonesia juga sebagai guru. Jadi ketika datang ke sini jiwa pendidik saya terpanggil seperti itu, Bu Neni. Ya. Luar biasa sekali, Bu, pengalamannya. Kenapa itu alasan yang utama Ibu memilih ke Hong Kong padahal Ibu udah sebagai guru? Iya. Alasan ke sini pastinya adalah financial ya. Jadi untuk mungkin karena di Indonesia kita ingin lebih untuk membangun masa depan yang mungkin lebih, dan akan tetapi tujuan utama ke sini tetap berbagi ilmu dengan sesama. Jadi apa yang sudah saya peroleh di bangku sekolah, di bangku kuliah, alhamdulillah ketika saya di sini bermanfaat bagi teman-teman. Jadi ketika itu Juli 2015 saya datang di Hong Kong, kemudian mulai Oktober 2015 saya sudah bergerak untuk pendidikan, waktu itu mengajar bahasa Inggris sesuai dengan basic saya, yaitu di BKB Laprum dari Oktober 2015 sampai 2020 awal. Jadi ada 12 angkatan waktu itu. Luar biasa sekali. Iya. Kemarin juga saya ikut Ibu di kelas PSA. Oh iya, FSA. Nah, itu merupakan salah satu bonus ya buat kita sebagai warga PMI, warga Indonesia di sini, bahwa pendidikan Fire Safety Ambassador di Hong Kong itu gratis. Ketika kita belajar di Indonesia itu mahal ya sebenarnya, iya, biasa. Dan alhamdulillah sejak tahun 2016 itu kita, ketika saya handle Bina Karya Bersama, itu kita sudah continue dari 1 tahun tuh 1 kali, dan ini memang benar-benar merupakan kelas eksklusif gitu, bukan majelis ataupun orang Indonesia yang mengadakan, tapi langsung Damkar sendiri, jadi dari Departemen Kebakaran Hong Kong yang langsung mengadakan untuk kita sebagai BMI. Tujuannya adalah karena kita di sini adalah buruh migran yang bekerja di flat. Jadi ketika terjadi kebakaran, terjadi hal-hal yang mungkin dengan api, ketika kita sudah belajar, ada ilmunya, kita tidak panik. Betul. Iya. Itu sangat bermanfaat sekali Dan bagi sangat PMI gitu ya, karena kan kurang pengetahuan dan kurang tahu caranya. Betul. Dan sangat bermanfaat sekali ketika mereka Lagi masak, ya contohnya lagi masak, tiba-tiba ada kebakaran di dapur. Wah, gimana nih caranya? Iya, Ketika betul. kita sudah tahu, oh langkah pertama Jadi sudah harus, nggak panik iya lagi, betul sekali. langsung menelpon pihak yang Iya, kalau kita masih bisa menangani, ya. menangani sendiri, ya kita tanganin sendiri kayak gitu. Kegiatan Ibu sekarang tiap minggu apa? Untuk kegiatan itu 2015 sampai 2019 fokus di BKB Laprum sampai 12 angkatan. Itu memang saya sampai tuntas itu handle kelas bahasa Inggris. Bukan istilahnya bukan berbayar, bukan digaji, akan tapi karena kita memang sudah panggilan hati dan mereka belajar free, itu sampai ada 800 sekian teman ya. Alhamdulillah ya. Jadi saya merasa bahwa saya sangat beruntung bisa berkenalan, bisa di tengah-tengah teman-teman BMI. Kemudian sayang sekali ya, baru kenal sekarang. Oh, sama tidak Ibu apa-apa. Suci, ya. Berarti Allah itu memang sedang mempertemukan kita sekarang. Dulu padahal aku kesini 2014 ya. Oh, duluan Bu Neni berarti. Luar tapi dulu biasa. kegiatannya di ini, dapat tugas dari majikan di Oh, Cina. iya. Baru dipertemukan hari Iya, ini. betul. Terus setelah itu juga karena memang saya tidak suka diam orangnya ya, pengennya aktif dalam arti kita harus mempunyai kegiatan positif. Kemudian saya juga dulu aktif di PCI Muslimat NU Hong Kong Macau waktu itu tahun 2017 sampai tahun 2020. Jadi
saya jadi sekretaris satu waktu Wah, itu. luar biasa sekali Jadi pengalamannya. ingin melakukan yang terbaik, apa sih yang bisa saya lakukan untuk teman-teman di sini, karena kan melakukan sesuatu itu tidak harus nunggu disuruh kan. Iya, betul. Ya, kemudian setelah itu juga saya pernah jadi wakil ketua di terapi energi Kolbu. Waktu itu markasnya di bawah jembatan itu loh Bu Neni, yang Panca itu. Nah, sebelum di Muslimat saya di situ. Itu 2 tahun juga. Jadi kita basicnya Al-Qur'an, BTQ, baca tulis Al-Qur'an. Jadi kegiatan majelis itu memang sudah dari saya ke sini ya sudah terjun di situ seperti itu. Jadi kalau misalnya setiap hari Minggu dari pagi sampai malam itu sudah kegiatan full. Jadi setiap minggu kalau misalnya libur jam 4 itu sudah bangun. Wah, pagi banget ya. Iya, karena keluarnya jam 6. Iya, karena memang Tapi sebagian ini ya PMI itu jarang liburnya, kadang ada yang jam 8. iya, jam 9 betul, gitu. betul. Jadi alhamdulillah ya punya majikan yang Betul baik sekali. banget. Itu Dan jarang-jarang ya dimiliki sama yang lain. ya. Jadi gini Bu Neni, ketika kita diberi kesempatan itu kan bukan datang sendiri. Pasti Allah itu menitipkan kesempatan kepada kita itu supaya kita berbuat kan, bukan Betul, kita menyia-nyiakan. Nah, ketika kita sudah khususnya saya ketika kok sudah bisa keluar pagi, sudah bisa belajar bersama teman-teman lah, saya berusaha menggunakan untuk itu. Kemudian setelah dari tag juga saya di Al Hasaniyah. Kebetulan Al Hasaniyah itu adalah sebuah yayasan Banyak yang sekali iya kegiatan dulu itu ya. jadi periode 2015 sampai 2023 Maret gitu. Jadi karena memang panggilan jiwa pendidik itu kita tidak ada syarat. Iya. Jadi Menebar ilmu, iya, menebar tidak ada syarat. kebaikan. Segala sesuatunya mengalir aja gitu. Jadi muslimat pun karena di sini kan dulu itu banyak yang tidak tahu apa tuh muslimat gitu. Ya saya juga membuka kelas muslimat. Pada dasarnya kan Pendiri kelas. di sini juga. pendiri kelas muslimat, bukan pendiri muslimat. Muslimat di sini. Jadi waktu itu saya memang suka buka kelas gitu, kelas muslimat, kelas bahasa Inggris. Kelas muslimat itu basicnya ya kita belajar apa sih visi dan misi dari Muslimat NU. Jadi sebelum kita terjun menjadi ibu muslimat, kita harus tahu toh. Iya betul. Masa sejarahnya. iya sejarahnya bagaimana, visi misinya apa toh yang harus kita lakukan sebagai ibu muslimat kan gitu kan. Nah, muslimat itu adalah bagian salah satu dari Bandung NU. Nah, itu biasanya kan diikuti oleh ibu-ibu yang udah menikah ke atas. Tapi kalau di sini kan ada Fatayat, ada Ibnu dan lain sebagainya. Iya, Itu udah luar biasa sekali kayak gitu. Sekarang ini kegiatan lainnya apa? Kegiatan lainnya Yang sekarang ini dari kegiatan yang itu kan dari sampai Maret 2023. Wah. Nah, sejak 2023 bulan Maret itu sampai ke sini saya fokus di Tai Chi. Tai Chi. Iya. Apa itu Tai Chi? Perkenalkan sama teman-teman mungkin kurang tahu ya apa sih Tai Chi. Tai Chi itu kalau di sini itu Taike ya. Taike itu adalah sebuah olahraga Cina yang dibasickan untuk kesehatan seperti itu. Jadi bisa juga dijadikan kungfu. Jadi kita bukan untuk kungfu ya, nanti dikira belajar Tai Chi untuk bertengkar, tidak. Nah, belajar Tai Chi Kayak bela diri. iya, akan tetapi kita lebih ke health ya, ke kesehatan kita. Karena kan kita itu tenaganya terforsir Bu Neni, dari pagi sampai malam kayak gitu kan. Nah, dengan adanya Tai Chi setiap minggu ini membuat sirkulasi darah kita lebih teratur. Dan gerakannya kan kita harus fokus, harus balance kayak gitu. Ya Allah, saya berminat juga Iya. ini. Kemudian juga ada kelas renang. Jadi sekarang saya fokus di 2, kelas Luar renang biasa dari dan renang. kelas Tai Chi. Ya kalau kelas renang saya tertutup dong. Oh, iya. Itu renang berbayar apa gitu? Tidak. Waktu itu ada sebuah organisasi Seples, itu kayaknya milik orang barat juga. Nah, itu ada pembukaan pendaftaran, saya langsung daftar gitu. Jadi itu kesempatannya tuh Terbuka untuk umum gitu. terbuka untuk BMI dan Filipina. Oh. Jadi kalau untuk Tai Chi itu semua orang Indonesia yang muslim bisa belajar di situ, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi gurunya langsung dari Hong Kong, dari Islamic Union, dan kebetulan juga kita di situ selalu aktif setiap minggu. Di situ belajar yang baru belajar
renang apa yang Basic. pada bisa? Dari basic Basic diajarin, ya. wah. Dari yang takut air. Iya, ya Allah saya juga takut air ini mau bergabung. Iya. Takutnya nanti gaya batu langsung terjun. Jadi ke gini, laut. ketika kita belajar, kita jangan memandang oh siapa toh gurunya, jangan seperti itu. Tapi kita diniatkan kita mengambil manfaat dari pembelajaran itu. Nah, ketika saya sudah agak longgar, waktunya tidak terlalu busy kayak dulu. Nah, ada waktu untuk sendiri ya fokus di olahraga tai chi sama renang. Kalau renang itu setiap hari Minggu sore di Chinese International School, Braemar Hill. Braemar Hill. Jadi naik dari Koswebe naik. Nah, itu di situ gurunya semua orang bule. Jadi kita berbahasa Inggris juga di situ. Ada berapa, Bu? Ada 30 siswa dibagi banyak 3 grup. Jadi satu grup 10. Setiap satu grup ada coachnya itu 3, 4, terus ada kaptennya juga seperti itu. Jadi apa namanya, dari sini juga saya belajar banyak dari teman-teman. Ketika dulu saya hanya di lapangan berkecimpung dengan dunia yang apa namanya terlalu sibuk kayak gitu ya. Alhamdulillah sekarang bisa agak istirahat, bisa olahraga, dan itu memang sangat bermanfaat sekali gitu loh. Ketika kita mau berolahraga ya, badan kita jadi apa namanya lebih sehat. Terus kalau misalnya diet juga membantu diet. Saya tertarik sekali ikut ya Allah. Iya. Kalau diet ini udah gendut banget. Gendut sih nggak masalah asal sehat. Alhamdulillah. Dulu saya 89 kilo. Oh, nah sekarang saya 70-an. Oh ya, hampir sama lah. Tapi gini Bu Neni, kembali lagi kita ke basic kita, yaitu sebagai buruh migran Indonesia. Apapun kesempatan kita di sini itu kalau bisa digunakan sebaik-baiknya. Apalagi kita diberi majikan yang baik, waktu yang tepat seperti itu, kita jangan menyalahgunakan itu semua gitu loh. Karena bagi saya pribadi, kesempatan itu hanya datang satu kali. Kalaupun ada yang kedua, itu keberuntungan. Ya kalau untung, kalau tidak, ya berarti kan bukan milik kita. Iya. Nah, begitulah teman-teman kisah inspiratif dari Ibu Suci yang sangat menginspirasi kita semua, sangat bermanfaat dan bisa bergabung. Saya mendengarkannya aja Semangat ya. Semangat ingin ikut bareng gitu ya, biar termotivasi juga bisa ikut Amin, gabung, sehat semua punya ya. ilmu bermanfaat. Nah, demikian ya teman-teman, sampai ketemu dengan yang nextnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ibu, apa motivasi buat teman-teman PMI Hong Kong yang sekarang ada di sini? Untuk motivasi dari saya bahwa apapun yang kita lakukan sekarang ini pasti ada manfaatnya, dan jangan pernah menyerah dengan segala sesuatu yang sudah kita kerjakan, dan tidak boleh menyia-nyiakan waktu dimanapun berada, serta jaga kesehatan. Salam semangat semuanya, salam sukses dan jaya selalu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.